backtest. Kemudian EA ataupun trading dengan metode apapun eh, tidak ada jaminan menghasilkan profit ya, karena market itu sesuatu yang hmm, menurut saya bukan hal yang bisa diprediksi, tapi kita hanya bisa membuat pola berdasarkan data statistik gitu ya. Nah, kemudian AI itu lebih cenderung sebagai alat bantu disiplin. Kenapa disiplin? Ya, karena kita contoh gini, paling sederhana aja. Teman-teman trading pakai satu strategi aja. Cross MA itu deh. Ilmu yang kalau 10 tahun yang lalu, mungkin 2016-2017, orang banyak banget jualan settingan EA, settingan cross MA. Ada yang dibilang selendang sutra lah, inilah itu. Orang beli, padahal nggak ada apa-apanya. Gitu loh, hanya cross MA. Nah, kalau kita disiplin, maka kita AI itu akan mendisiplinkan. Contoh, kita hanya open jika apa namanya cross MA 50 dengan MA 100, dengan kondisi MA 200 berada di bawah MA 50 dan MA 100, maka dia open buy. Itu akan, kalau robot atau expert advisor, dia akan open sesuai dengan SOP itu. Nggak akan belum terjadi cross dia open. Tapi kalau kita, wah ini kayaknya udah mau cross nih. Akhirnya kita melakukan apa ya, open lebih lebih awal gitu loh. Nah, padahal itu belum belum waktunya gitu loh. Ya, jadi akhirnya menimbulkan. Uncle Adi, halo Uncle Adi, dan mute, halo, Halo, saya mute ya. dia tadi ke mute. Oh aduh, dari kalimat yang mana tuh saya ke mute? Ya, anu, sampai itu, ketika crossnya terjadi, maka kalau kita akan open karena Oh, oke merasa oke oke. akan, tapi kalau EA tunggu, tunggu Oh ya, benar-benar. berarti tadi kita masih bicara mengenai disiplin ya. Wah, saya Ya, ngomong disiplin. panjang lebar. Ya, oke, EA disiplin ya. Oke. Jadi memang EA itu sebagai alat bantu disiplin ya. Dan EA itu lebih populer dibilang robot trading. Nah, robot trading kapan populernya? Semenjak ada Net 89, ATG, DNA. Wah, itu ramai sekali. Orang berlomba-lomba membangun robot trading, ya, membangun EA. Ya, padahal ya itu murni scam yang mereka menggunakan copy trade, tapi di seolah-olah punya robot trading seperti itu. Ya. Nah, kemudian robot trading itu diciptakan atau dibuat oleh programmer, developer menggunakan bahasa programan MT4 atau M5 berdasarkan strategi trading tertentu. Nah, sering kali nih teman-teman saya juga ngalamin eh, fase yang seperti itu, bahwa ngerasa yakin dengan apa yang kita lakukan, terus begitu dia akan rugi. Contoh sederhana,
mungkin teman-teman ya 10 tahun yang lalu lah 2016-an itu kan yang rame adalah MA, stokastik, terus sama apa ya MACD ya dulu ya, MACD. Nah, orang semua punya bayangan gitu loh bahwa kalau kondisi begini ini bisa selalu profit. Akhirnya dia bikin EA. Ternyata enggak gitu loh. Kenapa enggak? Karena mata manusia itu ditambah intuisi itu akan melahirkan sesuatu yang berbeda ketimbang robot. Ya, tadi saya bilang, ada teman-teman open sebelum cross, MA-nya cross sudah open duluan. Karena melihat beberapa parameter. Nah, beberapa parameter ini kalau kita bisa standarkan, maka itu menjadi EA. Bisa. Tapi karena kita nggak bisa menstandarkan, mungkin tadi Om Eko sempat sampaikan bahwa dia bukan programmer, tapi dia punya logic. Nah, yang dibutuhkan adalah logic. Kita bisa menerjemahkan. Nah, programmer ketemu trader, itu kalau ngorder EA dijamin nggak akan ketemu. Kenapa? Bahasanya beda. Tapi kalau kalau ketemu ya ada programmer ketemu yang namanya analis. Jadi dia yang ngerubah bahasanya trader ke dalam bahasa programmer tapi bukan bahasa codingnya. Jadi dia yang menerjemahkan kalau buy itu maunya apa, kalau sell kondisinya apa, dia terjemahkan dulu. Begitu semua penerjemahannya clear, barulah itu masuk ke sesi berikutnya, mengcoding, merubah antara logik yang sudah dibuat, SOP yang sudah dibuat menjadi apa namanya, menjadi sebuah coding. Nah, SOP itu paling penting. Kenapa? Kalau kita membuat SOP-nya clear, orang membuatnya clear. Dan itu bisa teman-teman lakukan sederhana dengan apa ya? Flowchart. Ada metode flowchart. Jadi if, nor segala macam bisa dibuat. Dan itu akan membantu seorang IT ngedevelop eh, jauh lebih cepat ketimbang kita hanya asal ngomong ke dia gitu loh. Karena memang IT itu pasti membutuhkan informasi lebih gitu loh supaya dia bisa develop dengan baik gitu loh ya. Nah, kemudian apakah trading dengan EA akan profit? Ya seperti tadi saya bilang, jawabannya belum tentu. Mau EA mau manual belum tentu. Namun saya bisa pastikan ya, kalau kita pakai EA, batasan resiko trading sangat terukur. Saya ngalamin sendiri 2 minggu yang lalu saya running EA. Kemudian EA-nya ada bug. EA-nya saya matikan. Di mana EA itu punya cut loss 30%. Otomatis cut loss. Tapi karena saya matikan EA-nya dan saya trading manual, maka yang tadinya 30% cut loss menjadi lebih. Kenapa? Karena saya masih mikir, ini masih bisa balik ah. Ini masih bisa balik ah. Kalau EA, nggak ada kata begitu. Begitu di batasan resiko, dia akan close all. Atau sesuai dengan resikonya. Misalnya dia hedging, atau dia locking, atau apapun. Nah, itulah kelebihan EA dibanding manusia. Kemudian yang kedua, tidak ada OP yang di luar SOP. Nah, tadi contoh, kita misalnya pakai dua indikator, cross MA dengan stokastik. Kita hanya akan open buy jika terjadi cross MA50 cross 100, MA200-nya di bawah MA100, dan stokastiknya belum sampai overbought, artinya masih di bawah 70%. Nah, itu SOP. Akhirnya kita order. Nah, kalau kalau kita trading manual, maka poin-poin tadi tuh menjadi bias pada saat kita keluarin naluri dan logik kita tambahan. Kita akan berpikir berdasarkan histori sebelumnya, kayaknya kalau udah pola candle gini boleh duluan masuk. Hmm. Padahal belum masuk SOP. Nah, itu yang akhirnya merusak trading kita sendiri. Ya. Nah, yang paling ngeri adalah nomor tiga. Nomor tiga adalah AI itu tidak punya emosi, tidak punya balas dendam, tidak punya overload, dan tidak punya overtrading kecuali bug. Jadi kalau kita loss, kita pasti akan ngedouble lot atau udah tembak aja deh, atau seperti apa strategi kita. Nah, kalau kita pakai EA udah nggak ada. EA itu ya digamparin juga diem aja. Mau dia loss 10 kali juga dia diem aja gitu. Kecuali kita bikin pembatasan, misalnya konsekuensi loss, konsekutif lossnya 5 kali. Begitu 5 kali loss berturut-turut, EA akan shutdown sampai beberapa jam atau beberapa hari menunggu perubahan tren. Hmm. Kenapa begitu? Karena sering kali nih teman-teman, saya sering lihat ya,
AI itu banyak yang umurnya tidak panjang karena AI itu sudah pasti dengan logik tertentu hanya akan profit pada momen dan sesi tertentu. Tidak bisa 100% pada semua sesi. Nah, sehingga kita perlu membatasi periodenya. Jadi pada saat kita terjadi consecutive loss lebih dari berapa, kita stop. Misalnya stop 2 hari. Kenapa? Karena itu akan merubah bentuk trennya dulu. Sehingga AI kita tidak mampu melawan tren itu, maka berhenti. Tunggu aja 2-3 hari baru di on lagi. Dan kalau bisa itu semua diotomatisasi sehingga kita tidak on off, tidak asal tembak. Kita lihat aja pola data 3 bulan terakhir atau setahun terakhir, perubahan tren itu berapa lama sih kalau misalnya lagi tren up terus, sedangkan EA kita swing, maka dia harusnya stop dulu. Pasti nanti akan ketemu lagi swing. Kenapa? Pada saat dia overtrend, dia akan mencari namanya apa ya, harga rata-rata lagi. Jadi dia swing di titik itu. Nah nanti setelah swing, dia akan menentukan marketnya apakah lanjut up atau koreksi down dulu ke dalam bawah. Nah pada saat koreksi dalam terlalu dalam itu kan jadi trennya panjang. EA juga harus stop lagi. Itu contoh kalau kita pakai EA swing ya. Jadi banyak sekali yang harus kita masukkan dalam parameter ya. Nah, jadi ini cuma sebatas proses pembuatan EA. Pertama kita harus punya strateginya, ya. Kalau kita udah punya strategi, kita kemudian mengcoding, ya, mengcoding kemudian backtest. Sudah backtest kita uh, forward test. Nah, selama forward test mungkin nanti ada apa namanya optimizing segala macam itu bisa dilakukan di uh, tes strategi. Ya. Nah, kemudian, oh ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai masuk bagaimana membuat EA-nya? Nggak ada, Kalau Bos. nggak ada, saya lanjut ya. Ya, Oke, ya. kita lanjut ya. Nah, struktur EA pada dasarnya itu sederhana. Pada umumnya, itu kita cuma punya sekitar 5 ya. 5. Ya, pertama itu kita punya header atau library. Jadi data-data, misalnya kita pakai file dari mana atau di-include dengan file apa, itu kita bisa masuk. Jadi tidak semua kode kita tulis dalam EA kita, tapi kita bikin library. Contoh, kalau misalnya kita mau menghitung profit harian, ngapain udah taruh di EA, taruh aja di apa library. Jadi waktu kita develop tinggal panggil call profit harian, maka data profit harian akan dikirim ke dalam EA kita dari kode yang tadi. Karena kodenya akan dimasukkan pada saat kita mengcompile. Ya, kemudian ada global, biasanya di atas juga di header ada global. Global informasi seperti input. Jadi kalau teman-teman misalnya ada input jam trading jam berapa sampai jam berapa, kemudian lot startnya dari berapa, kemudian jarak antar order berapa, itu bisa dimasukkan di input. Atau kita juga bisa masukin global variabel yang sifatnya bukan input. Misalnya contoh kita pengen yang namanya daily profit itu sebagai nilai ya, sebagai variabel. Maka semua apa ya, semua coding dari awal sampai akhir itu kalau kita panggil misalnya daily profitnya, nilainya akan keluar. Kalau kita update datanya, dia akan sebagai nilai yang selalu terupdate, sehingga tidak perlu lagi kita berikan apa ya, semacam kayak nilai value-nya kayak double, integer atau string, nggak perlu lagi karena sudah kita mention di atas, sudah kita declare di atas di awal. Nah, tujuannya adalah kita mendeclare supaya tidak perlu mendeklarasi ulang pada setiap kode-kode berikutnya. Ya. Kemudian ada namanya on init. Yang kedua, on init itu parameter awal, biasanya juga variabel global. Nah, parameter awal contoh gini, pada saat EA dinyalakan, dia akan ngecek, misalnya contoh, teman-teman mau EA ini hanya bekerja di broker tertentu, misalnya broker eksklusif market, IC market, ya, atau FBS, maka kita masukin nama servernya atau nama perusahaannya. Maka begitu itu di-attach dan bukan dari apa namanya brokernya, maka dia akan remove atau stop tidak bekerja. Itu bisa disetting di on init.
Jadi on-init itu hanya fungsinya pertama kali saja dipanggil, dia menjadi satu variabel menjadi nilai-nilai yang standar. Dan nilai-nilai di on-init bisa nanti diupdate pada saat dia running. Tapi untuk awal, misalnya contoh, awal SL adalah 100 poin defaultnya. Nanti sepanjang perjalanan SL itu akan berkembang sesuai dengan besarnya candle terakhir. Itu bisa seperti itu. Jadi SL-nya akan berubah sesuai dengan besar candle. Tapi pada saat awal itu diberikan nilai default 100 poin, misalnya seperti itu. Ya, sorry kalau kecepatan nanti mungkin agak bingung, kita di prakteknya aja bisa bisa sambil jalan ya. Nah, kemudian ada ontik. Ontik itu selama broker mengirimkan data data time ke kita, data harga per tick ke kita, maka EA kita akan jalan, per tick namanya. Ya. Nah, di dalam ontik ini semua variabel yang akan dipanggil, diperiksa yaitu dipanggil di ontik. Ya. Nah, saya jarang menggunakan ontik, saya lebih suka on timer. Kenapa? Kalau on timer itu walaupun brokernya mati secara sudah tidak feeding harga, tapi ya kita masih bekerja. Kenapa? On timer itu cuma ngitung. Misalnya contoh per 30 detik. Maka sejak kali di attach, maka tiap 30 detik dia akan bekerja. Akan mengulang apa loopingnya. Bekerja berulang, berulang, berulang. Nah, on timer. Nah, enaknya kalau contoh teman-teman sering lihat report yang dikirimkan di pagi hari. Nah, itu dia pakai on timer. Contoh Sabtu. Sabtu pada saat Sabtu market sudah close, tapi report jalan terus. Nah, tadi pagi ada error kenapa? Karena saya itu mengupdate tapi lupa memberikan lockingnya. Jadi setelah diupdate dia dikasih satu value supaya dia tidak mengulang lagi. Nah, value itu tidak sengaja terhapus sama saya. Kalau di compile normal aja, tapi begitu running, dia akan jalan terus sampai dengan dihentikan seperti itu. Karena dianggap dia belum ngirim. Nah, jadi secara interval waktu dia akan ngirim. Karena EA saya itu bekerja setiap 15 detik, maka tiap 15 detik dia akan request kirim, seperti itu. Ya. Kemudian ada on the init. Nah, on the init ini artinya pada saat EA dilepas dari chart, maka dia akan mengclearkan chart kembali ke fungsi awal. Contoh, misalnya teman-teman di chartnya ada komen, ada apa ya. Waktu dia the init, kalau itu dihilangkan, artinya semua objek dan komen di delete, maka ya akan clear lagi seperti awal. Tidak akan ada eh, apa ya, tidak akan ada sisanya. Tapi kalau kita nggak di init yang nggak dimasukin komponen itu, maka setelah kita close masih ada tuh titiknya atau panahnya atau misalnya ada komen di atas harga berapa segala macam, trennya apa itu akan keluar. Ya. Nah, apakah sih ChatGPT itu, karena kan subjek judulnya kita itu adalah bagaimana membuat AI dengan bantuan ChatGPT. Sebagai informasi, saya bukan developer, saya bukan orang IT, bukan lulusan IT, ya. Saya S1, saya teknik industri, S2 saya finance dan master bisnis, jadi nggak ada hubungannya sama IT. Saya cuma suka aja. Nah, ChatGPT ini teknologi chatbot yang dikembangkan sama eh, IT-IT di luar ya. Di Indonesia belum ada sih kayaknya. Yang dia menggabungkan kecerdasan buatan ya atau AI. Nah, di mana AI itu dia mampu ngerespon teks yang mirip dengan respon manusia. Kalau teman-teman mungkin melihat chatbot yang sebelumnya, yang sering ke broker kalau nanya, itu menunya terbatas. Tapi kalau nanya sama ChatGPT seperti nanya sama manusia. Saya pernah ngetes ChatGPT buat diskusi dan itu seperti manusia pada umumnya. Saya pakai bantuan speaker dan mikrofon. Saya set bahwa saya pengen diskusi membahas tentang metode transportasi di daerah terpencil. Saya ngobrol dan dia menjawab dengan data yang menurut saya cukup cukup wah gitu loh. Ya, artinya saya sampaikan bahwa saya mau melakukan distribusi kargo dengan produk seperti ini ke daerah Papua. Bagaimana menurut dia? Oke, dia kasih
kasih gambaran bahwa di sana keterbatasan jalan seperti apa, rekomendasi yang digunakan apa. Terus kita tanya lagi, dia akan jawab lagi terus. Nah, dalam hal develop develop AI, kita tidak hanya ChatGPT, saya udah nyoba di DeepSeek, ya. Kemudian saya udah nyoba di Gemini. Tadi siang saya ketemu kawan saya cerita katanya kalau untuk coding bagusan pakai Copilot. Saya belum coba. Nah, artinya di sini tidak terbatas pada ChatGPT. Cuma karena yang sudah duluan flamboyan ChatGPT ya kayak di daerah Sumatera kalau kita bilang naik apa naik Honda, ya itu naik motor gitu. Ya, jadi walaupun motor kita mereknya Shogun atau Suzuki, ya bilangnya naik Honda. Nah, itu contoh sederhana. Jadi kita mindset kita juga sudah nggak beda kayak minum aqua, ya ChatGPT ya. Yang pertama kali membumingkan bahwa teknologi chatbot yang menggunakan AI. Dan kalau teman-teman ngelihat ya, saya ngerasakan request coding MT4 dan MT5 di ChatGPT 6 bulan yang lalu dengan sekarang itu jauh banget. Jauh lebih bagus sekarang. Dulu saya nge-request pasti selalu salah. Sekarang hampir sudah tidak ada salahnya ya di MT4. Kalau di MT5 masih ada sekali-sekali lah. Tapi kalau di MT4 hampir nggak ada salahnya. Ya, kalau di DeepSeek itu kalau yang berbayar, saya lihat jauh lebih bagus daripada yang nggak berbayar. Berbayarnya murah kok. Cuma $5 atau sekitar 90.000 ketimbang ChatGPT jauh lebih mahal. Jadi DeepSeek bisa rekomend dan DeepSeek juga kalau nggak salah ngeluarin API dan itu yang sedang saya coba kembangkan karena ada satu metode itu kita dari EA dari expert advisor atau robot kita bisa pakai script kirim ke ChatGPT kita kasih prompt standar kita misalnya contoh gini setiap jam 10 pagi atau jam 8 pagi gitu ya dia ngirimin script ke uh, AI atau ChatGPT atau apapun yang memberikan API. Dia prompt terus kalian kasih note bahwa kalian pengen responnya promptnya apa juga. Nah, sehingga pada saat contoh gini, saya ingin mendapatkan analisa pergerakan harga gold hari ini ya berdasarkan data dari 3 hari terakhir ya dengan indikator apa aja. Nah, kemudian saya ingin outputnya adalah di mana area area support, di mana area resisten, di mana titik saya untuk open posisi. Nah, maka si ChatGPT atau AI atau DeepSeek ini akan mengembalikan jawaban ke kita sesuai dengan prompt yang kita minta. Nah, prompt yang kita minta begitu kita ambil responnya itu balik ke AI kita, maka strukturnya sudah jelas. Nah, struktur itu tinggal kita mention, kita ngambil yang headernya apa. Misalnya headernya support, resisten, titik OP, ya itu akan kita masuk menjadi satu pending order seperti itu. Ya, ini belum 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 selesai saya kerjain, saya juga baru baru mencoba ya, karena menurut saya ini cukup cukup menarik karena beberapa kali saya mencoba prompt yang saya buat, saya sampaikan ke ChatGPT dan hasilnya cukup eh, cukup apa ya, cukup akurat lah, terutama untuk kita bicara area support dan resisten. Nah, bagaimana sih ChatGPT membantu kita membuat AI? Nah, kita kita sekarang mulai ke apa ya? Ke prosesnya ya. Kita mulai ke prosesnya. Teman-teman screen share-nya udah stop kan ya? Saya mau screen share yang lain. Oke, Juga. kita mulai. Kita share. Sebentar, mana tadi tombol share-nya ya? Oke ya, oke.
Jadi saya sekaligus saya buka Editor, kelihatan juga ya share screen-nya. Sebentar, ini saya bikin sesuatu yang blank. Oke. Ini yang tadi kelihatan ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, saya gedein sedikit. Oke. Jadi ini ada on init, ada the init, on tick yang belum ada, on timer. Ya. Ini struktur dasarnya ini. Ya. Nah, sekarang kita contohin, kita mau membuat eh, sebuah PA ya. Kita sederhananya buatkan EA MT4, oke, dengan eh, logika sebagai berikut. Oke, lakukan open by jika, ya kan? Eh, cross MA 50, kita pakai M aja, MA 50, cross up. Jika MA 50 cross up MA 100, di mana MA 200 berada di bawah MA 100. Oke. Kemudian stokastik di bawah 70%. Angkel lagi Kemudian itu yang terakhir MA-nya harusnya EMA gitu kan? Atau gimana? Harus sama EMA juga. eh, ini kan contoh EMA ya. EMA artinya pakai eksponensial. Oke. Jadi lebih lebih menjurus ke dia supaya eksponensial. Kalau kita pakai EMA aja begini, EMA aja nih, contoh ini begini, kita EMA, maka dia hanya moving average, standar, simple. Tapi kalau EMA, dia pakai, kalau kita pakai pengennya LWMA juga boleh. Suka-suka kita. Saya lebih seneng ini. Baik. Stokas, Angkel lagi. ya. Dan kita juga bisa contoh nih, saya pengennya adalah candle kedua gitu ya. Jadi saya mundurin shift 2. Ini begini aja cukup. Dia pasti akan memahami bahwa ini candle kedua. Candle kedua. Jadi shift kedua. Ya. Kemudian ini sudah, kemudian lakukan open sell dengan logika kebalikan dari open buy. Ini contoh sederhana ya. Kita Angkel tambahin lagi lagi. di sini. Itu di timeline Ya, berapa ya? Nggak time frame gitu ya. disebutkan timelinenya. Time frame. Time frame ya, time frame-nya. Oke. Itu bisa bisa dimention nanti sebentar ya. Oh baik, Kita contoh makasih. kalau 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 ini dengan begini dia hanya time frame di mana AI ini di attach. Oh tergantung pasangnya ya. Baik, baik, Ya, makasih. Ini tapi saya mohon kalau maaf kita loh, masih mau awam. nggak apa-apa, memang kita kan sharing ya, artinya silakan ditanyakan bebas gitu ya. Ini misalnya kita tambahin lot adalah 0,01, kita mau pakai TP, kalau misalnya TP fix, TP 300 poin, SL misalnya 300, 500 poin. Ini contoh yang fix ya, nanti kita bisa ganti, misalnya contoh ya, TP itu misalnya TP adalah misalnya TP adalah candle 2. Jadi dia akan mengambil kalau TP berarti sorry, berarti harga price plus eh,
I, I 2 dikurang low 2. Ini apa sih artinya? Kita akan mengambil candle kedua, harga candle kedua yang paling tinggi, dikurangin harga kedua paling rendah. Ini contoh kita pengen dinamis. Jadi TP-nya akan nilainya beda terus, ya, berganti-ganti. SL misalnya price minus, misalnya sama juga begini, misalnya set ini kita pakai tapi dia kita kalikan kali 1,5, artinya lebih besar sedikit. Nah, ini kan udah nih, kita udah punya. Misalnya kita hanya ingin ini bekerja, hanya bekerja, sebentar ya, tambah di sini aja. Eh, kita tambahin, oke, kemudian EA hanya bekerja di TFM 15 misalnya. Maka dia tidak akan ke lari-lari ke yang lain. Oke, ini udah semua. Ini bisa dijadikan input ya. Misalnya, ini kita bilang input trigger sama dengan period M15. Ini bisa bisa seperti ini. Jadi kita mention ini jadi input eh, triggernya TF triggernya di M15. Oke, kita eksekusi. Nah, ini kalimat yang ini kalau teman-teman lihat ya, saya kasih tanda ya biar mungkin eh, oke, kelihatan ya saya kotakin ya. Terlihat. Oke. Ya, yang ini adalah logika atau SOP-nya ya. Jadi pertama dia time frame-nya M15. Akan M3 buy jika nah ini stokastik di bawah 70%. Entry sell kebalikan dari buy. SL ini, lot ini. Dia mention semua. Nah, setelah dia mention semua, ya, dia akan melakukan pembuatan kode. Ya, ini kodenya. Oke ya, ini semua sudah jadi kodenya. Kita copy kodenya. Kita kembali ke yang tadi nih, keluarnya. Oke, kita paste aja, nggak usah dipusingin. Ctrl A, Ctrl V. Oke, kita compile. Ada yang salah nggak? Nah, ini. Dia ada satu kesalahan. Return values harusnya dicek. Saya bisa langsung perbaikin, tapi saya mencontohkan, kita nanya lagi sama si ChatGPT. Oke, berarti kan salahnya di sini nih. Order send kan? Ini. Copy aja ini. Ctrl C, masuk ke sini lagi. Tadi, paste. Oke, perbaiki kode, ada error sebagai berikut. Kita balik lagi ke sini, ambil errornya, copy lagi. Oke, ya, kita enter. Nah, dia harus merubah ini menjadi seperti ini. Oke, yang sell sudah, yang buy sudah. Berarti kita tinggal copy, ya. Kita masukin ke yang tadi, sini, paste. Kita compile, maka yang error tinggal satu. Oke, ini yang bagian sell. Kita ambil lagi. Tadi udah dibikinin sama dia sell-nya ini. Dia pinter, nggak perlu kita ngomong lagi, udah dikerjain sama dia. Tinggal ganti lagi, Ctrl V. Jadi setiap error kita klik aja, di mana errornya ada lambang ini, ya. Ada lambang nih. Saya kasih tanda, mungkin takutnya teman-teman nggak lihat ya. Eh, ini ya, kok warnanya putih ya, sebentar. Colornya warna merah, oke. Nih, ya. Ini sama dengan ini, ya.
Jadi begitu kita udah tahu salahnya di mana, kita langsung perbaikin. Oke, kita paste di sini. Oke, compile. Maka sudah tidak ada error. Ya. Jadi kita sudah sekarang punya sebuah EA ya yang akan open order jika kondisinya tercapai. Ya, kita tes sekarang EA-nya. Beneran nggak sih nih EA-nya? Kan gitu ya. Eh, Sebentar, saya panggil dulu. Oke, kita tadi ini di layar udah kelihatan belum ya? Saya ganti. Belum, bosku. Belum ya? Masih Masih mulai yang editor. lama. Sebentar. Stop. Share ulang. Screen 2. Oke, share. Oke ya. Ini saya tadi nama EA-nya tes. Kita cari. Tes. Tes. Tes ini. Sebentar, saya cek ke kodenya. Namanya tes doang. Oh ya, tes EA. Sorry, salah. Tes EA. Oke. Ya, ini kita sudah punya tes EA. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini inputnya tadi TF-nya 5M15, lot size-nya 0,01 ya. Cocok. Sekarang kita start. Template kita masukin default. Oke, kita jalanin. Sebentar, saya cek ini. Oke. Tadi ini kenapa dia tidak ada open order? Kita lihat nanti ya. Setting start. Kayaknya ada yang kurang pas. Karena tidak ada yang open order. Ini udah benar. Time frame-nya. Oh, ini salah time frame-nya. Stop. Time frame-nya 15. Oke, saya coba ulang. Salah di sininya atau memang salah kodenya. Nanti kita coba lihat. Kayaknya kodenya ada yang salah. Oke, kita cek kodenya. Salahnya di mana. Kita tanyakan lagi ke ChatGPT. Kita copy lagi kodenya secara keseluruhan. Tinggal kasih penjelasan periksa kode di atas karena tidak ada open posisi saat di backtest. Oke, dia akan periksa. Jadi ini contoh tahapan-tahapan bagaimana nah dia akan ngecek tuh penyebabnya apa. Dan dia kasih solusi ganti bagian ini dengan bagian ini. Ya, ini kita contoh, kita copy previous buyer ya, kita cek di mana kodenya. Nah, ini previous bar. Oke, kita ganti, ini juga kita ganti. Sebentar, sorry, salah. Saya cek dulu. Ini, oke, ini semua udah ada. Nah, saya bilang kan gini, jika Anda ingin versi penuh,
daripada kita bingung, saya ingin versi penuh. Ya, dia akan membuat kode ulang dari awal. Jadi diulang daripada kita pusing nyari di mana yang kita mesti copy paste, terutama teman-teman yang baru mulai, saya aja kadang-kadang males mikirinnya. Nah, jadi kita manfaatin aja biar dia yang ngerjain gitu. Ctrl A, Ctrl V, di compile sudah nggak ada error. Oke, kita tes sekarang. Stop. Kita panggil lagi start. Create default. Oke, kalau masih belum open berarti ada yang salah dengan perintah dan kodenya. Oh, ini ada open tapi terlalu cepat ya. Nah ini ya, jadi dia ada satu open, kondisinya cocok. Sebentar, saya lihat kodenya. Takutnya dia ini udah benar M15. Kemudian oke, mode main shiftnya 2. Ini kayak value-nya cocok. Oke, low range oke. Kalau dia beli oke, kita anggap aja dia pengen di bawah harga 90, nggak boleh. Oh, ini selnya salah. Selnya lebih besar daripada 10. Kita cobain. Ini filternya terlalu kuat. Ini MA5 lebih besar daripada 100 untuk sel sebelumnya. Kemudian dan MA lebih kecil daripada 100. MA 200 lebih besar daripada MA 100. Oke, ini clear. Oke, kita coba tes lagi. Ini satu, kenapa cuma ada satu ya? Kalau kita sebentar, harusnya ini banyak sekali open posisinya. Bentar ya, saya lihat kodenya, saya takutnya perintah yang kita kasih ke dia itu ada yang salah. Sehingga preview sama ini ngambilnya dari mana? Previews adalah candle shift 1. Oke, candle current 1 shift 1. Shiftnya 2. Oke, ini coba. Oke, 50, 100, 0, 50. Now-nya udah bener, shift 2, shift 2. Oke, ini. Si error juga kita hilangkan dulu fungsi stokastiknya nanti. Karena semakin banyak indikator yang dipakai, memang dia akan lebih banyak, akan jarang OP karena filternya makin banyak. Menurut saya ini masih error. Oke, saya matikan dulu stokastiknya. Ini contoh cara matiin stokastik. Ini kan ada filter di sini. Kita matiin aja, tutup. Maka dia akan berhenti, nggak kerja lagi, tutup. Jadi sekarang hanya murni dari MA. Oke,
Ini cuma ada satu, kayaknya ada yang salah ini kodenya. Bentar ya, saya pastiin lagi nih kodenya kayaknya ada yang salah dari apa namanya ChatGPT-nya. Mungkin bisa juga perintah saya yang salah. Coba saya ulangin lagi perintahnya sebentar. New chat, oke. Fitur entry by, oke, ini udah oke. Entry cell, udah. Stokastik ini lebih besar daripada 10, ini di bawah 90. Oke, hanya ada satu order. Jika ada signal ada signal out order, new OP berlawanan, maka close order sebelumnya. Jadi kalau ChatGPT ini memang kita mesti mencoba ya, artinya prom-promnya kadang-kadang kesalahan instruksi itu membuat dia mengeluarkan kode yang terlalu advance. Sebenarnya kode tadi nggak salah menurut saya, pasti hanya terlalu advance saja. Oke, kita sekarang tes kodenya. Kalau masih salah, waduh, tumben. Kita coba lihat. Oke, dia udah banyak nih, ada satu order. Ya, udah banyak nih ya. Kita lihat ya, posisi opennya. Cuma karena cepat, jadi nggak kelihatan. Kita continue, kita lihat grafnya aja. Ini hasilnya. Nah, ini ada loss, ada profit. Ya, artinya ini contoh dari logic yang kita buat EMA 50 cross 100, EMA 200-nya di bagian bawah. Ya, ini contoh. Jadi secara teori kadang-kadang menurut kita cross EMA itu sudah benar ya, tapi pada kenyataannya ya dia mengalami dulu drawdown ya, kemudian ya ada profit, ada loss. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, kalau dengan SL dia kan selalu stop ya sesuai dengan nilai SL-nya. Jadi dia nggak akan kemana-mana karena kita sudah mention bahwa SL-nya lebih besar daripada range. Range-nya itu apa? Range-nya tadi adalah dari candle sebelumnya. Ya, di sini kodenya. Jadi candle sebelumnya high sama low diambil digunakan sebagai SL dan TP. Nah, ini dari loss dia mulai naik lagi ya seperti itu. Jadi seperti saya bilang bahwa setiap EA pasti setiap strategi pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Ya, ini kita lihat hasilnya nih sampai bulan Juli dia minus 60 dolar. Sekarang kita rubah parameternya. Ya, kita contoh kita rubah parameternya. Rubah parameternya, kita tadi contohkan ini kan 90 sama 10. Kita pengen dia hanya open di saat benar-benar apa ya? Buy-nya itu saat rendah gitu loh. Dan dia sell-nya itu saat overbought-nya udah di atas gitu loh. Ya.
Kita jadi contohkan seperti itu, kemudian kita coba compile ulang, kemudian kita kita tes ulang ya. Jadi kita ngerubah ngerubah mindsetnya. Jadi kita cobain lagi, ganti parameternya dari stokastiknya kita tambah filternya gitu. Eh, gitu. Ya, ini kita coba ngerubah stokastiknya. Tadi kan udah lihat ya hasilnya di sini minus. Kita lihat sampai akhir Juli, kita lihat berapa probabilitasnya dengan kita ngerubah stokastik aja. Apakah dia langsung akan berubah hasilnya atau enggak, kita lihat nanti hasilnya. Nah, jadi saya di sini cuma menggambarkan bagaimana kita bisa membuat EA dengan cara memanfaatkan ChatGPT. Nah, ini karena dia logikanya sebetulnya kurang baik, maka hasilnya juga kurang baik. Nah, kalau ini kita pakai di time frame besar, mungkin dia juga akan jadi lebih baik ya, gitu loh, seperti itu. Jadi ini kita bisa rubah-rubah time frame, misalnya tadi di sini dia pakai M15, kita mau ganti pakai H1 misalnya ya. Kita ganti ini, kemudian saya biasa pakai 14.9, kita coba. Oke, kita running ulang. Ini hanya running di time frame H1. Apakah dia menghasilkan profit atau enggak? Ya, kita coba lihat ya. Ini contoh satu logic H1. Kita ganti parameternya. Dia semakin jarang open order. Sebentar, ini karena tadi filternya ketinggian. Kita turunin dulu filter di sininya. Lebih kecil, buy sinyal lebih kecil daripada 70. Ini kita ganti lebih besar dari 30. Artinya dia masih boleh open di sini. Kita start ulang, filternya kita buka. Kita lihat di sini. Kita pakai H1. Jadi semakin besar time frame-nya udah pasti cross MA-nya makin jarang ya. Nah, gitu. Jadi kita harus ngelihat uh, lebih efektif ada di time frame berapa itu metode gitu loh. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Belum ada bosku. Lihat di Nah, kolom belum chat ada. banyak. Oh, di kolom chat ya. Sebentar, saya lihat di kolom chatnya dulu. Oke, kita lihat. Apakah ChatGPT free dan berbayar? Saya pakai yang free. Apa beda membuat EA dengan versi free dan berbayar? Nggak ada bedanya. Dijamin nggak ada bedanya. Ya, cuma kalau dia kita pakai free, pakai berbayar, itu dalam satu hari tidak dibatasin. Kita mau nanya berapa kali. Kalau gratis ada pembatasannya. Seperti itu. Ya. Kemudian Hmm, kelemahan nggak ada. Yang ada cuma tergantung kita ngasih logic. Jadi apa yang kita tanamkan di logic ini tergantung kita. Kita misalnya mau rubah ya. Yang tadi kan udah seperti ini. Tolong tambahkan misalnya eh, kalau MACD itu apa istilahnya ya? Eh, apa ya? Kalau MACD, Ruth? MACD. Iya itu istilahnya MACD, apa? MACD. Itu Kalau apa namanya? MACD Yang aku indikator buy-nya namanya kalau cross line red motong zero line cross ke bawah candle buy gitu. bukan pakai cross, tapi dia pakai itu loh yang kalau dia Pine. satunya naik, tapi yang candlenya turun, apa istilahnya namanya ya? Ya, pine-nya itu kan Iya, itu istilahnya apa ya? Saya lupa istilahnya. Atau indikator apa Histogram. yang iya, histogramnya misalnya contoh gini, candlenya naik, tapi dia punya punya histogramnya turun. Nah itu, saya lupa nama istilahnya. Atau kita mau pakai indikator apa? Misalnya saya tambahin lagi, misalnya saya pakai, Divergent apa? Mm-mm. divergent convergent. Tolong hmm, tambahkan saat terjadi divergent
Di MACD lakukan open buy dan saat convergence lakukan sell. Nah, ini kita nyontoh tambahin ya, tambahkan kode ini. Nah, ditambahkan tuh logika divergen dan konvergennya. Jadi si AI ini akan nulis sendiri tuh seperti ini. Jadi kita nggak perlu pusing mau taruh di mana. Nah, dia udah bilang tuh tambahkan di bagian atas. Kalau saya udah nggak mau pusing lagi, saya langsung minta sama si ChatGPT, tolong gabungin aja. Nah, ini kan udah jadi semua nih. Eh, Gabungkan dengan kode sebelumnya. Nah, jadi nanti dia sendiri akan gabungin. Nah, nah ya, lihat nih, dia tambahin tuh. Divergent, bullish MACD, convergent, bearish MACD. Nah, ini dia langsung bikinin kodenya. Udah plus MACD-nya. Tanpa perlu kita nulis. Nah, ini contoh kita artinya membuat sebuah satu EA yang udah langsung jadi, ya hasil. Jadi kita catat ya, antara hasil dengan pengkodean dua hal yang berbeda. Karena hasil itu sesuai dengan kita request. Return value should be checked. Sebentar ya, ini tambahin. Oke. Nah, habis ini kita ngebahas tadi teman yang mengenai Heiken ya, kita coba yang tadi. Nah, ini kita udah bikin, kita coba di time frame yang lebih kecil lagi aja, biar sering terjadi. Oke, kita running. Start. Apakah hasilnya lebih baik? Ini kita udah pakai tiga apa namanya di M5 ya, dia sering hasilnya apakah dia ini karena terlalu cepat. Coba saya lihat hasilnya apa. Hasilnya loss. Berarti ada satu kode yang menyebabkan dia rugi terus. Ya, jadi artinya kita udah bilang nih bahwa MA50 cross MA100 itu udah paling benar. Tapi pada kenyataannya ya belum tentu gitu loh. Kalau kita lihat di sini kita planin, ini kan candle kita planin nih. Nah, kan bisa lihat dia TP, SL segala macam. Nah, oke, kalau sampai sini kira-kira teman-teman nggak bingung pakai apa namanya, pakai chat GPT-nya, saya mau coba yang tadi dari Om Eko ya, yang punya keluhan dengan Heiken. Kita coba perbaikin menggunakan chat GPT. Ya, tadi Om Eko ya yang mau, Iya, Om. mana kodenya Om? Bisa Kode taruh di chat grup nggak? boleh, boleh. Nah, yang Bentar masalah ya. di mana nanti kita coba. Ya. Oke, Jadi sebentar. yang ingin saya sampaikan bahwa artinya ChatGPT ini eh, bisa membantu kita banyak hal lah. Ya, misalnya kita pengen bikin EA atau apa, indikator apa, script apa, ini semua bisa dilakukan oleh ChatGPT. Tinggal kita memahamin prosesnya ya, seperti di sini. Ini yang tadi saya sampaikan, ini yang dibilang global variable. Saya tandain ya, biar teman-teman sembari nunggu Omeko share, kita Oh, eh, mana ya? MQ4-nya aja ya, Om ya? Boleh kirimin aja MQ4-nya. Ah, bisa kalau di chat Nah, ini pakai. ini yang dibilang global variable tadi yang saya sampaikan. Ya, ini semua yang kita masukkan, ini library di sini. Ya, ini contoh, kita masukkan sini. Kemudian kita ke bawah lagi, on init karena dia nggak ada apa-apa. Nah, on tick ini artinya setiap setiap ada tick dia akan ngebaca looping dari sini sampai dengan ke bawah. Nah, apa sih maksud dari ini nih contoh nih? Ini contoh sederhana. Ini maksudnya apa sih nih kode ini? Nah, ini contoh kode ini
Artinya adalah ya, ini kan period ya. Jika period ya tidak sama dengan TF trigger, maka return. Artinya kalau period yang kita tempel EA-nya tadi kita mention di M5 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 tadi M berapa? M15 atau M5. Nih ya di sini ya. Kita contohkan. Bentar ya, saya tandain dulu biar kita fokus pada poinnya di sini ya. Nah, ini kan kita period M15 ya. Trigger dengan ini sama. Ini dua hal yang sama nih. Ini adalah sama dengan ini. Nah, maksud kata period di sini, ini adalah time frame yang di-attach. Jadi kalau kita attach ini di H1, maka EA ini nggak akan jalan karena dia stop langsung return. Karena dianggap triggernya sebeda. Nah, kalau sama-sama di M15, maka semuanya akan jalan. Itu contoh sederhana cara ngebacanya. Teman-teman kalau sering mencoba, lama-lama ngerti. Saya juga tadi dari nggak ngerti, jadi ngerti gitu ya. Oh, udah dikirim ya ini ya. Oke, ini saya coba eh, save. Oke, saya coba buka download open. Oh, nggak ada ya? Salah. Open. Nah, ini dia. Close. Ini file kita save dulu. Save as ada di indikator, dia udah langsung baca. Kita compile. Oke, isunya apa nih Om? Kalau Ya, secara coding ini nggak ada yang salah, secara coding ya. Ini kan udah eh, jelas nih, nggak ada ya yang error. nggak nggak error sih, cuman pada saat dia ngerender si candle, ini kan ada nih Heeh. screenshot dari saya. Oke, kita Ah, stop dulu ini ya. Kita coba panggil new chart. Oke, kita panggil Haken. Indikator. Kok nggak ada ya? GH ini ya, ya betul. missing body. Oke, ini saya nggak rubah apapun ya. Ya, Oke, wah saya pernah lihat ini indikator. Oke, di time frame berapa? di mana aja bisa. Oke, di sini kita anggap. Oke, isunya apa? Eh, bisa di ini nggak diubah candlenya jadi apa ini namanya yang paling kiri, bar chart. Oke, udah. Nah, itu kan main bodinya yang tebal-tebal, Mm-mm. itu Iya. kan harusnya ada gris sama biris kan. Mm-mm. Nah, ini warnanya warna bullish semua. Padahal ini harusnya biris, biris, biris. Oke, Nah, di situ. kita coba ya. Hmm. Ini warnanya green semua, ini red. Ya, Yang masalahnya yang di apa? di weeknya, week. Enggak, di Biar, bearish atau di bearishnya warnanya oh hijau di semua. di bearish si main bodinya, ini kan ada bearish body nih. Heeh. Uh, uh, itu kan harusnya red kan di sini. Iya. Nah, Mm. cuman pada saat saya jalanin, dia malah green. Jadi malah Green. color 4 yang dipakai. Harusnya color 3. Ini udah bener color 0, 1, 2, 3, 4. Ini bener, ini bener, ini bener. 1, 2, 3, 4, 5. Bener. Oke, kita minta tolong ChatGPT coba. Perbaiki kode indikator di atas. Karena tadi apa isunya? Uh, Body, main body, main body, weak atau apa tadi? main main bodinya berwarna hijau, harusnya merah. Oh,
main bodinya untuk kondisi bearish Iris tetap hijau, hijau seharusnya merah. merah. Ya. Nah, kita lihat ntar dia. Nah, ini dia kode perbaikan nih. Oke, dia di bagian in start. Oke, kita copy ke bagian in start. Start diganti. Compile. Oke, kita lihat hasilnya. Mana ya? Oh, ini dia. Ini. Oh, masih hijau ya? Udah di load. Eh, Udah dari load. Sebentar. Sudah, tapi dia tetap hijau semua ya. Nggak ada merahnya sama sekali. Eh, masih error. Semua putih masih hijau. Oke. Om Eko izin saya download Heikennya ya. oh, boleh boleh. Sebenarnya Pasti. tujuan tujuan Oke. saya buat ini tuh kan yang seperti saya bilang bahwa eh, yang namanya IA itu kan istilahnya butuh apa ya? Absolute Butuh comment. indikator. Ya butuh Betul. indikator. Cuman Indikator nih. Iya. cuman dia butuhnya ini nggak ada wilayah abu-abu gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin buka pada saat eh, candle itu benar-benar bullish. Nah, gimana caranya gitu? Nah, saya kan mikir, oh yang bisa bisa menampilkan itu kan ada dua nih, Heiken Asi atau Renko. Nah, kalau misalnya Heiken Asi sama Renko digabungin, itu bakal bisa membedakan mana candle setengah-setengah, bullish setengah-setengah atau bearish setengah-setengah, sama candle yang emang benar-benar mau naik ke atas. Nah, seperti itu. Cuman yang jadi masalah untuk bisa membedakan dia benar-benar bullish atau enggak atau bearish itu kan di week-nya kan. Nah, week itu gimana cara ngukurnya bahwa week itu nggak ada sama atau week itu ada. Nah, sedangkan kalau misalnya saya zoom yang namanya candle benar-benar bullish sama bearish itu dia masih ada masih ada week yang nggak kelihatan sama mata. Nah, itu harus bisa diukur benar-benar. Makanya saya apa ya? Saya pengen dia itu CEA itu bisa bisa membedakan mana yang nggak ada wick, mana yang ada wick. Makanya di sini di indikator Heiken Asi ini saya berusaha memodif kalau buffer buffer wicknya itu jangan disatuin sama main body, tapi dipisah. Jadi nanti bisa benar-benar bisa ke apa ya? Ke kedetek yang namanya bullish sama bearishnya. Nah, seperti itu. Betul sih, artinya memang kan ujungnya ya, kalau saya bikin indikator ya. Contoh gini, tadi siang saya ada diskusi mengenai strategi. Teorinya sih gampang. Jadi eh, tinggal kita ngelihat candle harian, terus kita akan open. Pada saat kita manual ya, itu gampang banget. Tapi begitu di EA kan, itu menjadi sesuatu hal yang berbeda gitu loh. Ya, Karena betul. begitu dia di EA kan,
kita benar-benar harus menstandarkan dulu kacamatanya. Jadi nggak bisa saya dengan Om Eko atau dengan Om Rudi beda kacamata. Ini kayaknya ada yang salah kodenya. Coba kita bikin baru lagi aja. Oke, promnya gimana? Jadi buatkan indikator indikator Heiken ya. Ya, Heiken ASI. ASI oke. Ah, Di mana apa? Coba eh, disebutin. Saya coba buatkan memahami. indikator Heiken ASI di mana buffer untuk week atas, Untuk week ya. ya week Week ini atau gimana? Lemah ya. WICK WICK. Oke, ya, week atas. atas dan bawah Heeh. menggunakan buffer yang berbeda atau buffer baru. Oke, terus. Eh, Kayak gitu aja sih awalnya. Oke. Oh, ini gini ya. Ya, Coba kita coba dulu. Oke, dia gini ya, body bearish merah, body bullish hijau bener. ya. Wick atas abu-abu, wick bawah Nah, abu-abu gitu. tambahan. Kalau misalnya, jadi gini, body biris kan itu ada week atas sama week bawah kan, dengan warna Ah, yang berbeda. Nah, oke. nah week atas sama week bawah untuk body biris itu menggunakan dua tambahan buffer. Jadi misalnya buffer 2 sama 3 itu untuk body biris, tapi untuk week atas dan bawah. Nah, buffer 45 itu untuk body bullish, untuk body bullish, tapi week atas sama week bawah. Kayaknya saya lebih baik ke kode awal saya. Oh gitu. Sebentar. Iya. Enggak, daripada ini soalnya agak bingung. Jadi saya Ah, kembali ke kode awal dulu aja. Coba kita lihat ya. Kita coba lihat masalahnya di mana. Enaknya kita ngerjain di sini tuh bisa diando-ando sampai awal kita buka. Ini kode awalnya nih ya, betul ya? eh, Bukan kode awal. Ini kode setelah saya modifikasi dan mendekati apa yang saya inginkan. Ah, oke. Kecuali yaitu tadi hilang biris main body. Jadi Oke, warnanya kita hijau. dari Ctrl C. Oke, kita balikin ke sini. Perbaiki kode agar dua satu warna candle body merah gitu ya. Jika apa ini? Jika Biris. body bearish ya. Ya, jika body biris. Body bearish terus Eh, Warna candle body weeknya merah. dan weeknya apa? Weeknya merah juga. Week atas dan week bawah merah. Berwarna merah. Dan Week week atas. week sebentar. Week atas Atas serta week bawah juga berwarna. merah Ya. juga diwarnai ya, Nah, diwarnai kan? ya. Betul. Oke, kemudian jika dua warna candle body hijau ya. Ya, hijau. Jika jika Body body bullish. bullish ya, Ya, bullish dan wick atas serta wick bawah juga diwarnai warnai hijau. Ini ya, betul. Ya. coba. Tidak boleh tumpang tindih, oke. Wick atas menggunakan buffer terpisah dari body, oke. Solusi wick tidak bisa di-split berdasarkan posisi atas bawah, tapi berdasarkan arah candle. Saat satu kondisi aktif buffer, empty value kena urutan warna. Oke, kita coba. Dia lagi Nggak nulis bisa, dulu. nggak bisa dipisah ya. Nggak bisa dipisah nih, kalau kalau dari statementnya dia nggak bisa dipisah. Oh, berarti nggak bisa Tidak dua. bisa di-split.
nggak bisa dua buffer itu atas bawah. Nah, Aduh, ini kan penjelasan ya. ya, Saya sendiri nggak ngerti cara kerjanya, cuma ya, saya mencoba memahami berdasarkan dari ChatGPT. Itulah enaknya dia. Jadi saya goblok juga bisa tahu gitu loh. Ini sudah oke. Iya kan kita nggak ngerti tapi kita bisa jadi tahu gitu kan. Ini kan ya, sesuatu yang wow gitu. Saya beberapa untuk urusan ya kayak contoh saya pengen tahu ini produk kategori DG atau nggak DG kargo ini. Saya cukup dengan masukin nama produknya, dia ngeluarin semua informasi yang saya butuhin. Kalau ini nggak bisa, memang dia nggak bisa. Nggak bisa dia tumbang tindih dua buffer. ah, ya, ya, ya. Hmm. Oke, oke. Mungkin Ya, kalau pakai pendekatan yang lain bisa, asal saya memahami cara kerja indikatornya. Karena saya nggak memahami, saya ya. nggak bisa analisa. Ini contoh hari ini saya lagi mencoba, eh bentar ya, pen, nih gini, di sini ada kok. Ini tadi saya ngobrol sama kawan, kemudian eh, ini salah satu produk yang dia ceritakan. Jadi ini cuma berdasarkan dari eh, sesi. Bisnis London kalau kondisi-kondisi tertentu. Sederhana kodenya, tapi saya coba ini cukup cukup lumayan lah, tapi belum maksimal. Masih butuh misalnya kalau open harus ditambahin nanti indikator apa. Tapi ini akan open hanya setelah marketnya open. Jadi pada saat Tokyo, pada saat apa namanya London. Ya. Nah ini, kalau yang versi satunya itu dia eh, dia dari semua semua ini semua apa namanya semua market London, Tokyo sama New York tiga. Kalau yang tadi hanya dua. Kenapa dua? Karena saya lagi coba pisah-pisahin. Ini contoh kodenya. Jadi semua ini by ChatGPT ya. Kalau ngeliat promnya di sini mana ya? Pertama ini saya bikin script. Oh, nggak buka ya. Nah ini saya minta eh, script untuk ngeluarin data history berapa sih perubahan dalam satu hari rata-rata. Mana ya tadi saya output sebentar saya scroll dulu biar lihat sumber datanya dari mana sebelum saya ngeksekusi bikin AI. Ini agak pusing lihatnya. Saya scroll ke atas soalnya. Nah ini. Jadi saya minta CSV, data CSV. Sebentar itu masih pindah-pindah, oke. Saya minta data hari ini ada perubahan berapa tertinggi dalam persentase ya, terendah berapa, terus saat close itu berapa persen, Open Tokyo di berapa persen, Open London, Open New York, kemudian setelah Open New York dari mulai jam 20 sampai dengan closing itu terendah tertinggi berapa. Nah, historical ini yang tadi saya sempat olah ya, saya olah tuh di ini, datanya ini contoh saya ngolah data. Teman mungkin bisa lihat saya gedein sedikit. Nah, ini contoh saya ngolah data. Jadi ini data yang saya dapat dalam satu hari perubahannya tertinggi 0,9%, terendah 0,1, terus closingnya di 74, misalnya ini ya, saya contoh digedein mudah-mudahan kelihatan. Pada saat Open Tokyo dia 0,1%, Open London 0,34, Open New York turun ke 0,24, ya. Close-nya di 0,72, candle-nya besarnya sebesar ini, kemudian candle-nya kalau dilihat 24 sama ini sekitar berapa persen ya body candle-nya.
Sama dengan ini dibagi ini body candle. Jadi body candle-nya 78%. Ya. Strateginya apa ini? Mau buy, mau profit, netral. Ini saya lagi pelajarin. Jadi kalau teman-teman lihat, saya ngambil data, ini saya olah, saya pengen bikin EA berdasarkan dari Open Tokyo, London, New York, bentukan candlenya berapa persen itu yang akan saya open order. Gitu. Jadi ini baru konsep ya, jadi saya lagi menghitung berdasarkan dari data statistik. Makanya saya bikin ini, buy, profit, gitu ya. Ini semua tadi ada rumusnya, dasarnya dari mana? Karena ini CSV, semua rumusnya hilang menjadi nilai value. Gitu. Ini yang coba saya kerjakan. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan lagi yang lain mengenai bagaimana membuat EA atau indikator menggunakan eh, ChatGPT? Bikin format, Mas Bro. Gimana? Ini tak share biasa aku bikin EA dengan Oh, formatnya kalau Bobby mau share, Excel. monggo. Saya off-kan share saya, silakan share sebentar saya buka sekalian. Bentar ya, ini stop share dulu. Oke, stop sharing. Oke, silakan kalau mau share. Ini format biasa Belum, buat belum EA, kebuka. tinggal isi doang, langsung Belum, nanti belum tinggal kebuka. copy ke GPT. Terus belum kebuka sharing screen-nya. Enggak, ini enggak, filenya aku kirimin. Oh, oke. Open. Oke, ini saya share di sini ya. Ini saya share screen. Kelihatan nggak? Hmm? Nah, gitu dah Oh. formatnya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini bener nih. Jadi contoh ya, informasi umum namanya A, broker. Nanti Nah, dirubah-rubah aja, sinyal buy-nya seperti apa, sell-nya seperti apa, exit-nya apa, sesuai kebutuhan. Nanti tinggal copy, drag ke GPT atau DeepSeek, nanti langsung bisa dikasih file komplitnya sama mereka. kalau kita mau coba tinggal Ctrl C. Kan Kita, ada formatnya yang di atas tuh. ya, ini kan tinggal paste. Kan gitu kan. Nah, tinggal di Buatkan NT 4. belum diisi tuh bro, tuh nama EA-nya apa Itu gini-gini. ya? Oh iya, Harus iya, diisi iya, dulu, iya. isi manual dulu. Terus mau pakai indikatornya apa? Itu kan ada jenis averaging, TP, filterannya itu. Itu yang saya kumpulkan selama ini. Iya, Bisa iya, iya, betul. dimanfaatin dah sama teman-teman dah. Nah, ini kan contoh fitur tambahan nih. Sekarang tuh bisa kita pakai Telegram, bisa email, bisa Iya, langsung ke handphone, bisa juga sama-sama pakai Pak WhatsApp. Frans. Ya, kalau sekarang saya sudah hampir tidak Terima menggunakan kasih. Telegram ya, lebih cenderung pakai WhatsApp. Itu promnya sudah saya share di chat. Tinggal di-download aja. Nanti apa ya? Saya selalu bertanya sih kepada AI, GPT, Gemini, atau DeepSeek. Saya selalu minta top 10 jenis filter filter buy dan sell itu apa aja top 10-nya, terus jenis untuk pop up atau apapun lah, saya selalu minta top 10-nya yang sering dipakai oleh trader-trader gitu. Nanti dikasih dah jawabannya. Itu yang nanti kita pilih.
Oke. Nah, jadi teman-teman dapat masukan lagi dari Om Rudi ya. Jadi artinya kita di sini Boleh Om berbagi. kalau berkenan Om. Baik, ini Mana? minta izin ke Uncle Adi ya. Boleh Ya, silakan. share gitu. Jadi saya itu trading sejak 2015, tapi tidak pernah tidak pernah apa? WD. Jadi deposit terus. Nah, Iya. karena Sama Om, sama. karena waktu itu depositnya $100. Nah, cuma yang saya Tadi pikir ya, boleh diulang lagi Om. Tadi suaranya hilang. oh, tes tes, gimana gimana? Nah, Hilang. udah. Oh, nah, jadi pikiran saya itu simpel karena grafik itu kan pasti naik dan turun ya. Apalagi kalau Betul. daily atau atau H1 lah. Nah, jadi setiap kali dia itu di high, dia akan bentuk ya, bentuk ekor ya, istilahnya ekor. Nah, saya itu open buy sama sell. Ini enggak tahu ya, mungkin saya salah, newbie nih. Nah, jadi saya akan open buy sell, terus saya akan cari dia itu di high mana, saya close buy-nya, saya tunggu sell-nya dapat. Nah, pernah saya dapat dua-duanya. Nah, tapi ketika saya pantau, berarti kan saya enggak kerja lain. Saya kan mantau liatin grafik terus. Nah, kalau bisa dibuat EA-nya begitu, kan asik ini. Jadi saya open buy sell, terus dia akan jalan kan grafiknya. Nah, ketika dia mencapai high, itu dicek apakah dia high. Jadi kalau dia turun dua di dua candle berikutnya itu dia sudah turun dari high, maka dia close buy-nya. Nah, terus dia akan turun kan, turun sampai sampai sell harapannya. Jadi kena atas bawah lah kasarannya. Nah, andai kata tidak, maka misalnya naik lagi tuh ya, habis turun terus naik lagi. Nah, itu eh sell-nya bisa di close atau untuk cut loss ya, atau dia open buy untuk menahan. Pernah enggak ya Oke. pikiran begitu? Jadi Nggak salah Om. Oh, Jadi mau mau gini. narik mau naik atau turun follow the market kena. gitu loh. Istilahnya Kena ya. Hmm. iya, harapannya kena. Tapi Nah, seringkali saya itu ini enggak tahu ya di trik sama brokernya atau gimana. SL saya itu selalu beda tipis sama high-nya gitu loh. Jadi misalnya misalnya saya kasih saya kasih 50 poin ya, 50 poin. Nah, high-nya dia itu di 60 poin. Jadi stop loss saya itu kena dulu, dia naik terus turun lagi. Itu yang kalau kalau itu kita nggak usah apa ya berburuk sangka lah, karena pertama sederhananya bedanya trading dengan judul itu satu, candle di A dengan yang di B beda. Itu satu ya. oke. Kalau trading selama kita pada broker yang umum, maka dia selisih antar broker itu nggak lebih dari 100 poin umumnya. Oke. Untuk close candle H1 itu nggak lebih dari 100 poin. Bisa dibandingin. Nah, apakah bisa terjadi shadow? Bisa. Itu hanya pada saat volatil tinggi dan itu news. Kalau untuk regular candle kemungkinan besar sama. Paling beda 100 poin. 100 poin atau kalau di gold itu ya 1 poin. Dan itu hampir nggak ada kok. Rata-rata selisih cuma kisaran 10 sampai 20 poin kalau di pips 1 sampai 2 pips gitu loh. Itu poin satu. Iya, iya. Poin kedua, kita seringkali ngerasa kalau SL itu diincar sama broker. Pertama, Iya benar. lot kita berapa sih sederhananya? 0,01. Nah, market itu sebagai demikian besar. Nah, berarti kita ada yang salah. Saya juga dulu begitu ngalamin, gitu loh. Akhirnya bukannya ini kita nyalahin broker, bukan kita nyari solusi dari masalah kita. Nah, dari kejadian, saya 2 minggu yang lalu tuh cukup terpukul lah. Saya develop EA, menurut saya sudah bagus. Ternyata debugnya malahan dia nge-spooling order lebih dari batasan gitu. Padahal udah ada pembatasnya. Nah, saya juga sempat dengar ada Rudy atau siapa yang posting logiknya hanya buy, ternyata ada sell. Ya, Oh, Nah, itu menurut saya kampret bukan brokernya tuh. kesalahan. Ya, bukan kesalahan EA dan belum tentu salah broker. Bukan saya nginiin ya. Iya, Bisa iya, jadi iya. gini,
terutama di MT5 itu mungkin sekali terjadi. Karena MT5 itu beda dengan MT4. MT5 untuk menutup transaksi itu dia membuat transaksi berlawanan. Kalau MT4 enggak, dia langsung close. Nah, jadi sebenarnya kalau di MT5 artinya kalau kita ada open sell, maka untuk menutupnya kita mesti open buy. Dengan lot yang sama, maka itu terkunci di server dan dia jadi close. Itu yang saya pahamin ya, secara sistem di MT4 dan MT5. Nah, saya seminggu kemarin menemukan satu pola ya. Jadi saya bedakan, saya menceritakan kata kuncinya dengan global. Orang sering nanya, lu trading pakai apa? Saya selalu kasih tahu saya pakai pakai indikator tuh yang sering saya pakai cuma 4. Pertama, SAR untuk nentuin tren, ya. Kemudian saya pakai stokastik untuk ngelihat jenuh nggak jenuh. Saya pakai MA itu untuk ngarahin supaya kalau floating nggak kejauhan, ya. Yang keempat, saya pakai atas bawah berdasarkan dari eh, zigzag untuk ngelihat batas atas bawah. Hanya pakai itu. Nah, kalau orang nanya parameternya apa? Nah, parameter itu adalah rahasia dapur. Tapi kalau orang nanya sama saya pakai 4, saya bisa buktiin. Tapi parameternya apa? Itu yang mungkin masing-masing orang punya racikan masing-masing. Itu yang kadang-kadang kita nggak share sama orang lain. Harus suka nanya, kok lu nggak kasih ini? Ya nggak bisa, itu rahasia dapur gua. Karena apa? Ini yang mesti dipahamin pada saat kita, ya, kita AI itu sudah dipakai banyak orang, udah dipakai banyak ya. Maka kelemahannya adalah kalau AI yang menggunakan SL dan TP, maka kalau contoh gini, kalian pakai broker, Rudy pakai Exma, saya pakai FPS, kemudian Om Uki pakai IC Market ya, kemudian ada yang lain Om Heri mungkin pakai brokernya misalnya Hot Forex. Ini saking banyaknya misalnya orang pakai AI yang sama, maka akan terjadi titik SL dan TP yang sama. Iya. Nanti di titik itulah yang namanya broker akan melihat. Yang dilihat bukan broker, tapi market. Karena apa? Broker itu cuma nerusin trading kita. Nanti yang lihat market itu di atas market ada namanya LP. Dari 10 broker mungkin pakai LP-nya 1, misalnya pakai one. Nah, dari LP one itu akan melihat, wah ini SL di sini. Tapi dia nggak bisa ngerubah harga. Yang dia bisa rubah dalam melakukan satu transaksi supaya harganya berubah secara dunia. Gitu loh. Nah ini yang mesti kita pahamin gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak men-share ya banyak hal yang kita mungkin berbagi strategi dan teknologinya, tapi kita nggak share parameter. Jadi kayak contoh, cara bikin Indomie gimana? Ya, kita ajarin. Tapi begitu, kok Indomie lu lebih enak? Dia nggak tahu kalau Indomie kita itu selalu dikasih misalnya 1 sendok bubuk apa yang bikin pedes itu, bon bon Banjabi. bon cabe, plus mungkin 1 sendok makan apa namanya yang Royco. kaldu itu loh Pak, yang apa namanya, yang kayak buat pengental itu loh, apa namanya, maizena misalnya. Nah, jadi rasanya beda. Itu kan contoh kita membuat satu tambahan filter yang tadi dicontoh dibuat di share sama Om Rudi adalah ini adalah contoh dia membagi informasi ini secara general, tapi inputnya masing-masing. Dia ngasih strateginya, tapi dia tidak ngasih parameternya. Karena parameter silakan dimainkan masing-masing, gitu loh. Dan ini semua bisa dijadikan input. Jadi diminta dibikin EA, inputnya adalah kita masukkan. Kita masukin inputnya satu-satu. Bisa seperti itu gitu loh. Ya jadi kembali yang tadi saya sampaikan bahwa saya membuat kode itu bisa sampai kalau saya bilang ya sampai 3.000 sampai 7.000 line. Ya, bahkan EA saya yang bisa digunakan banyak orang yang akan saya share nanti tanggal 16-an kalau 2 minggu ini stabil, itu siapa aja bisa menggunakan asalkan dia dapat token tokennya, karena tokennya dikirim lewat WhatsApp. Nah, tokennya itu akan dibuka tanggal 16 sampai akhir bulan. Tokennya siapa aja bisa minta tokennya. Tapi ke depannya hanya orang-orang yang terdaftar yang bisa minta tokennya.
Ya, seperti itu contoh yang sederhana. Itu semua saya belajar dari ChatGPT, bukan enggak. Gitu. Jadi orang akan dapat tokennya dimasukin ke AI, AI-nya jalan. Kalau tokennya nggak cocok, ya nggak akan jalan. Sedangkan ke depannya tokennya itu akan di-develop dari sistem. Maka pada saat dia request, kalau dia terdaftar ID-nya, maka dia akan keluar. Ya entah nanti metodenya under IB atau metodenya apa, itu banyak banyak sekali yang bisa dilakukan gitu loh. Nah, jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita kembali eh, yang namanya trading, mau manual, mau pakai ChatGPT, mau pakai AI, mau pakai apapun ya, menurut saya eh, tidak ada yang kita bilang jaminan profit lah. Itu yang harus dipahamin. Sehingga teman-teman di sini nggak terpengaruh sama apa ya janji surga lah dari siapapun yang nawarin misalnya ada satu EA udah pasti profit. Saya sudah pernah nge-backtest sebuah EA ya. Itu hasilnya bagus di tahun 2023. Begitu 2024 hasilnya zong. Kenapa? Pertama, bentuk candlenya beda, besar candlenya beda, rata-rata gerak hariannya beda. Maka udah pasti akan membuat yang mungkin parameter di sana itu sudah masuk di 2024, sedangkan di 2025 enggak seperti itu. Ya, jadi hal-hal ini yang mesti kita pahamin dulu gitu loh, supaya kita nggak over confident atau over terbuai sama iklan. Nah, itu. Dan yang lebih ngeri, ada yang lebih jahat lagi. Dia bikin EA, itu kalau di backtest, hasilnya pasti profit. Saya pernah dapat. Karena dia EA-nya membaca candle history. Jadi nggak akan pernah loss. Gitu. Jadi hati-hati lah kalau beli EA di pasaran. Usahakan ya kalau kalau kita developer ataupun kita jual EA, kalau bisa profit sharing. Kenapa? Kasihan orang sudah beli dengan nilai tertentu, akhirnya ngalamin kerugian, udah rugi beli, rugi di modal. Itu pemahaman saya ya. Tapi bebas, yang lain sih saya nggak 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 urus ya orang mau ngapain ya. Nah kemudian saat kita backtest, kalau kita misalnya sudah melihat AI itu bagus, lakukan yang namanya strategi tester itu optimizing. Nah, kalau optimizing itu akan membantu kita ngasih nilai-nilai dari parameter. Misalnya kita punya input SL-nya mulai dari 100 sampai 1000. Nanti dia akan ngetes, ngecek, mencari titik mana yang bagus. Dan itu harus dilakukan misalnya 2 bulan sekali strategi tester dengan AI yang sama. Kenapa? Supaya parameternya bisa kita ganti. Ini tujuannya kenapa? Karena bentuknya candle sudah berubah. Itu yang saya tegasin. Bentuknya candle sudah berubah. Yang tadinya bentuknya candlenya misalnya 1 hari, contoh gini, XAU mungkin teman-teman tahu ya, 1 hari sekarang berapa berapa. Itu bisa 80. tembus sampai 80. Nah, 80. Artinya kalau 80 itu sudah sekitar 4%. Ya. Teman-teman rata-rata di 30% aja udah MC. Ya karena lot kan. Kita Iya bicara betul. karena lot gitu loh. Ya kan? Nah, Multiple load-nya itu ngeri. iya multiple lotnya kan ngeri. Apalagi teman-teman yang dapat EA-nya dari IB. Yang Nah, tujuannya lo. dia generate volume. Ya betul. Nah, nah itu agak hati-hati. Ya, jangan sampai mau dikasih EA gratisan, tapi impact-nya kalian lotnya multiple. Seperti itu. Ya, jadi ya saya sharing di sini bukan mau jelekin siapapun nggak ada. Buat saya cuma saya berbagi pengetahuan yang tujuannya saya sendiri jualan. Saya jualan saya apa? Jualan copy trade, jualan sewa EA, itu. Karena menurut saya itu adalah sesuatu yang sifatnya positif. Kalau saya copy trade, akun saya juga rugi kok. Kalau saya kan nggak mau rugi. Saya dibayar berdasarkan dari profit sharing. Kemudian EA saya share juga berdasarkan profit sharing. Bukan kalian kalau pakai EA saya baru baru pakai aja udah bayar. Enggak. Kenapa begitu? Karena saya nggak pengen saya ngasih EA-nya bikin rugi, kalian rugi 2 kali. Udah bayar duit beli EA,
plus rugi daripada equity trading. Ya, orang lain boleh caranya berbeda, saya caranya berbeda. Kenapa? Saya ngerasain saya dari nol gitu loh. Ya, gitu. Saya udah cukup ngerasain yang namanya profit sharing itu seminggu bisa dapat sekitar hampir 300 jutaan ya. Di sini ada saksinya, ada Omuki tuh. Ya Omuki ya. Mungkin Omuki ngerasain hampir 6 bulan. Saya setiap minggu WD-nya 300 jutaan ya, Mbak? Yes, Pada benar periode itu banget. ya. Ya, betul betul. Ah, Mungkin sehat. jadi, Alhamdulillah sehat. Ya, Kalau nah titip nanti, trading nggak bisa dah. Harus harus beli profit sharing EA-nya ya. gimana? Sorry, Eh, sorry, Om. Kalau titip trading Enggak, Om. Saya nggak, pertama enggak. saya nggak pernah mau terima uang. Oh, Itu satu. Nggak pernah mau titip akun. Ya, pakai aja. Kalau kalau memang mau sewa VPS, saya bantuin setting, saya bantuin. Kenapa? Duit itu nggak ada saudaranya. oh, maksudnya Jadi, bisa begitu. Jadi maksudnya itu kan bisa. kan saya ini awam ya, awam. Jadi kan malam Hmm. ini itu sebenarnya jawaban saya bertahun-tahun yang lalu sejak 2015 buat EA. Oh, ternyata gini tuh cara buat EA-nya. Nah, terus misalnya tadi sewa EA-nya itu berarti kan nggak harus saya pantau setiap hari kan ya? Enggak, enggak. Karena kan Oh, dia udah running aja gitu loh. Dan pembatasannya kan bisa disetting. Misalnya kalau udah 30% dia stop. Artinya kalau udah rugi 30% stop sampai si owner ngerunning lagi. Itu bisa, semua bisa disetting kok. Gitu loh. oh. Jadi Terus artinya kalau kalau sewa sistem itu VPS, mendukung. kalau sewa VPS tadi juga istilahnya kan tidak titip uang, tapi manajemen deposit dan lainnya kan di handle sama Uncle Adi gitu kan ya? Enggak, Enggak juga. deposit tetap tetap yang punya akun. Oh yang iya punya ya, Saya akun. tidak tidak sama sekali. setelah Saya hanya deposit. saya diberikan akun MT4 atau MT5-nya. Sudah itu aja. Saya Oke. tinggal running di server saya, ya artinya Hmm. kalau mau sewa di saya, kalau mau sewa di luar silakan. Karena saya nggak ada batasin. Tuh, Dan di sini sewa, yang jual sewa di luar bisa, sewa nggak, sendiri maksudnya sewa servernya bisa di Uncle Adi gitu dah. bisa. Oh ya itu ya. Tapi kalau saya tuh sewanya bukan sewa server, tapi sewa akun manajemen. Jadi Oh, artinya kalau di server saya dijamin EA-nya jalan 24 jam. Kalau kita sewa VPS itu kan ada saatnya VPS-nya ngeribut, ada Iya, saatnya ngeribut, VPS-nya restart, ngehang, hilang, down. restart. Nah, seperti itu. Itu ya kan tanggung jawab mirip-mirip. dari pemilik. Nah, kalau kalau di saya harga lebih mahal tapi on terus gitu. Kalau Biasanya saran saya lebih baik eh, pakai copy trade, lebih simpel, nggak ada biaya. Kecuali ya duit kita di atas 5.000. Kalau di atas 5.000 itu udah efektif kita pakai EA. Tapi oh, kalau di bawah 5.000 kita rugi. Pakai apa namanya? Server. Bayangin, sewa server aja sebulan itu sekitar $15. Iya. oh. Server biasa ya itu ya. Kalau yang mau bagus ya 20-an, 20 sampai 30. Itu udah 500.000 sendiri gitu loh. Nah, kan kita cerita bahwa kalau kita pakai duit cuma di bawah $1.000, ya akhirnya anggap aja sebulan keuntungan kita bersih setelah potong profit sharing 20%. Kan kepotong lagi tadi. Ya VPS gitu loh. Itu yang saya hindarin gitu. Saya lebih seneng ya copy trade. Kalau copy trade kan nggak ada biaya tambahan gitu. Dan Oh, tapi nyeting-nyetingnya juga nggak susah. tapi kalau copy trade kan melakukan trading sendiri kan ya? Enggak. Copy trade nyalin Pak, otomatis. Nah, ya, tapi kan maksudnya open posisinya itu bukan manual. Maksudnya dapat sinyal Enggak. kita open. Enggak, langsung otomatis. Sama seperti EA. Jadi gini, Oh, saya kan merunning EA saya di akun master. mm. Jadi akun copy itu menyalin aja. Dia Oh, nyalin, otomatis. Mo- Otomatis salin. mohon maaf loh, ini benar-benar newbie nih. Mohon maaf loh ya. Enggak apa-apa. Namanya juga sharing ya. Iya, Monggo aja kalau nanti interest tinggal di Japri hmm. aja seperti itu bisa diskusi Saya ya. diskusi sama Bro Uki ini. Nah, Oh, kalau iya. Oki itu dia lagi bikin sistem dari 10 dolar jadi 1.000. Wah, Salah nggak? Enggak. Buat saya mantap tuh. semua strategi bisa dilakukan.
Karena nggak ada di trading ini nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Yang penting bisa withdraw itu yang utama. Jadi orang sering kali ngomongin orang lain salah dan benar. Wah dia trading full margin. Wah dia trading trading balance. Dia trading apa gitu. Itu terserah dia. Yang penting bisa di withdraw. Buat saya seperti itu gitu loh. Kita Anu, nggak perlu mikirin orang trading caranya apa. Kalau bisa kita contek gitu loh. Yang penting tidak melanggar aturan broker. Nah, kan seringkali kita mau cari untung dengan kelemahan broker. Nah, begitu broker ngeblok, ngambek, pisu-pisu di web oh, medsos. Contoh, ada orang loh, kalau ada orang ikut propem. Propem kalau itu kan open diatur, kalau open nggak boleh tadi TB. kalau Nah, open tadi itu tahu-tahu Mas tadi itu termasuk gimana? menipu broker enggak ya? Open buy sell. Enggak, Oh enggak ya, aman ya. enggak lah. Oke oke. Buy sell nggak ada, tapi ada broker yang melarang buy sell atau hedging. Ada Oh, broker yang melarang, ada yang enggak. Tergantung brokernya, gitu loh. oke oke. Iya, ada orang kan trading balance buat akun propem. Begitu ketahuan, diblok, pisu-pisu, ngamuk di medsos. Ya itu banyak yang begitu. Oh, Ya, jadi kita banyak ngeliat orang hebat, hati-hati. Pertama gini, kalau orang pengen kelihatan profitnya tinggi, gampang caranya. Catat ya, gampang. MKL bagus, mau gimana caranya, gampang. Tapi catat sampai hari ini saya nggak pernah ngelakuin hal itu. Saya cuma ngasih tahu bahwa itu gampang. Gampangnya gimana? Contoh nih, wah saya pengen kelihatan CT saya bagus. Saya bikin aja 10 akun, ya. 10 akun, terus 5 saya buy, 5 saya sell. Selesai kan? Close. Akhirnya duit yang 5 pindah ke buy, karena buy yang profit, duit 5 akun minus kan? Habis. oh, Kemudian yang 5 akun ini, saya bikin lagi 5 akun lagi. Saya bikin buy sell lagi. oh. Akhirnya saya punya satu atau dua akun yang profitnya mungkin 600-500%. Terus saya baru iklan CT. Ini ada CT, profitnya udah 600%. Jangan pernah follow CT yang mendadak 600%, 500%. Follow CT yang memang startnya ada, growth-nya. Karena kalau kalau dia tiba-tiba 600% itu hasil daripada TB. Jadi Ya. hindari hindari percaya CT yang begituan gitu loh. Saya sharing ini tujuannya apa supaya kalian nggak ketipu itu aja gitu loh. Saya sudah sering jelasin bahwa saya tahu cara ngakalin MKL5 dan lain-lain. Kenapa? Saya cuma belajar gitu loh. Gitu. Pengalaman saya kemarin sebelum join ngejar sharing-sharing. Setelah join senyap Ini sampai deposit apa? Ya, habis. ya begitu. Rata-rata memang begitu ya. Saya cuma apa ya? Buat saya ya saya bikin grup orang juga boleh kok apa iklan di situ. Artinya dia punya produk asal diterangin mana MK5-nya. Makanya saya selalu kalau bikin CT atau bikin EA, saya sharingkan MK5 atau My Effect Book. Kenapa? Supaya terbuka. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Kan orang sering kali ya, sering kali itu apa namanya? Posting screenshot profit, tapi nggak ada ceritanya. Tapi kalau dia pakai MK5, dia nggak bisa bohong. Drodone berapa. Nanti di sesi lain kita kita pelajarin lah gimana cara membaca akun itu jelek atau bagus. Jadi saya cerita itu yang normatif, tidak membuat akun saya terlihat bagus enggak. Tapi yang saya ceritakan adalah ini cara ngelihat yang benar gitu loh. Gitu. Seperti itu. Ya. Ya, ya. Terima Nah, kasih jadi malam ini. itu kalau teman-teman masih ada butuh info bisa ditanyakan di grup. Jadi ya kita harus tahu kalau tadi Dani identifikasi seperti yang Om Rudi share itu identifikasi strategi penulisan kode itu bisa dilakukan oleh ChatGPT atau yang lainnya terus diuji dengan backtestnya udah kelihatan profit optimasi supaya bisa maksimum lagi saya ada satu optimasi yang udah jalan 5 hari ya saya sharing nih satu satu yang saya sedang tes ini nggak apa-apa sebentar saya kasih lihat saya ada satu server. Eh, jadi teman-teman bisa lihat gitu ya proses backtest ya. Ini lagi di server. Ini backtestnya ya. Ini bisa dibayangin ini baru
230 logic dari 10.000 logic. Kelihatan nggak di bagian bawah nih yang saya tandain? Itu maksudnya gimana ya, Angga? Mohon petunjuk. Saya ada 200 ada 10.496 strategi, baru 230 yang dites. Yang kena, Hasilnya ini yang kena gitu dah maksudnya. Yang kena, bukan yang maksimal, yang yang maksudnya maksimal yang ini. open Jadi position ya. bukan yang open posisi, tapi yang maksimal menghasilkan profit. Dari Ini contoh 10.000. hasilnya. Oh. Ini, nah ini contoh, ini hasil optimasi yang lagi berjalan. Dia menghasilkan profit 3.600, ya kan? Drawdown-nya 500 dolar masih tinggi. Saya akan cari yang drawdown rendah. Ini kan contoh drawdown rendah. Nanti semua ini akan saya cari hasil daripada tes mana yang maksimum, itu yang akan saya ambil nanti settingannya. Jadi ini outputnya adalah settingan, ini yang terendah. Nah ini yang tertinggi. Oh, Tertinggi itu maksudnya logic profitnya itu 3.600. kombinasi parameter. Betul, kombinasi parameter. Contoh Wow. ini, entry buffernya 550, gapnya 1100, SL point, Oh. candlenya berapa, trailing startnya di level berapa. Ini Ini seperti semua, ED ya, Uncle Adi. Saya iya. juga lulusan S1 Teknik Industri. Oh ya, Mendesain ini. ya kita sama-sama betul. Engineering design, betul. Sepuluh Jadi ribu. ini lagi mendesain ya 10.000 desain model sedang Iya, dites. ngeri. Seperti itu. Jadi artinya saya pun melakukan hal seperti ini gitu loh. Iya, iya. Ya, jadi apapun yang saya share adalah yang hasil tes, bukan hasil akal-akalan seperti itu. Ya, jadi ini udah kelewat, kita udah 2 jam. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang join bisa dapat manfaat. Kalau yang masih bingung, itu grup bisa buat nanya gitu. Jadi nggak nunggu ada apa namanya, ada webinar. Nah, webinar berikutnya kayaknya kalau Om Uki udah bersedia, Om Uki yang akan ngelit dengan strategi 10 dolar jadi 1.000. Saya juga pengen belajar gitu loh, pengen tahu seperti apa caranya. Siapa tahu saya modal 1.000 bisa jadi 100.000 kan Oh, gitu. Saya tinggal nyoba jadi aja gitu kan. jadi 100 kali lipatnya ya. Benar-benar. Iya kan, artinya kita belajar dari siapa aja Om. Artinya memang nggak ada apa namanya, nggak perlu malu ya. Kadang ada orang kan malu belajar dengan orang lain atau apa. Kalau saya nggak, sama siapa aja. Hari ini saya ketemu 3 trader ya. Pagi tadi dari jam 9 ada teman dari Bekasi datang, terus ada Om Anang kebetulan nggak join, biasanya suka join. Ada satu lagi Om Anwar tadi sempat join, dia udah keluar, mungkin dia kebetulan habis stroke ya. Jadi mungkin nggak bisa lama-lama join ya. Dari diskusi kadang-kadang kan kita dapat cerita, oh dia caranya begini. Itu yang kita kembangin. Kita bikin EA pulangnya gitu loh. Karena Oh, apa? Karena kan kita terbatas idenya. Nah, jadi ide-ide dari diskusi kita coba jadikan EA. Itu nyontek nggak? Nyontek menurut saya. Tapi kita kembangkan. Jadi bukan nyontek plek-keteplek. Kalau nyontek plek-keteplek itu punya orang di copy paste. Ada orang tuh bikin jadi master copy trade, dia copy dari punya orang. Itu ada yang begitu. Ya, jadi itu plek-keteplek mengcopy. Tapi kalau kita menyalin, membuat sebuah logic sendiri ya monggo-monggo aja gitu ya. Oke, teman-teman kalau next ada pertanyaan silakan di grup anytime mau tanya, dan Om Rudi juga kalau mau share apa yang lagi dikerjain juga share aja karena nggak ada batasan. Memang itu Yo, grup oke. saya yang bikin tetapi tidak terbatas. Tapi kalau cuma posting screenshot profit pasti saya delete gitu loh. Karena nggak Nah, ada ceritanya. Tapi kalau screenshot profit plus MKL5 atau MyFactbook saya nggak akan delete. Karena buat saya itu benar gitu loh. Ya, kalau seperti itu. kalau sharing logic boleh ya tadi ya. Jadi punya ide. Boleh, sangat Saya tuh boleh. kepingin opennya ketika ini, close-nya ketika ini kayak gitu loh. Boleh, Imajinasi. boleh, boleh. Boleh ya. Boleh, Oke, silakan, oke. silakan aja, silakan. Nggak ada masalah kok. Ya. Ya, oke ini kalau meeting udah gitu mau selesai. udah mau selesai. Nah, karena tinggal Oh, 1 menit, walaupun waktunya masih lebih, tapi ya kita akhirin. Nanti mungkin next time kita diskusi lagi dengan materi yang berbeda. Ke Oke, Mandalika terima Om, kasih untuk ya. ke Mandalika, marani Om Rudi. Oh eh, iya,
Ayo, ayo mampirin. Tapi aku lagi di Bali nih sekarang. Kita Sama kembali lah ngajak, rame-rame. sama ngajak Pak Ustadz Miftah itu sekalian diculik. Iya. Tapi kalau Pak Ustadz Miftah jangan dibawa ke Bali. Kita bawa ke Thailand biar banyak lihat banci kan. Aduh. Sehat-sehat ya dia. Eh, Oke, Oke. Terima kasih sehat-sehat. semuanya. Siap, Sehat Bro semua Di. ya. Yo, Ya, thank terima you. kasih. Selamat malam. Malam. Malam semuanya. Thank you.